Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Kita baru aja selesai nonton film Film apa? Laura. Nah, film Laura ini diangkat dari kisah nyata seorang selebgram bernama Laura juga. Terus dia itu diangkat ceritanya pas si Laura sama Gaga ya, itu ngalamin kecelakaan. Di sini namanya jadi Jojo. Laura dan Jojo. Jadi Laura sama Jojo ini mengalami kecelakaan. Terus di situ diceritakan gimana Laura berjuang untuk bangkit dari keterpurukannya, terus bebas dari pacarnya yang toksik. Habis itu gimana dia bisa menerima keluarganya ya, kebaikan keluarganya, pas segala macamnya gitu. Nah, jadi menurut Mama ini, bagaimana film garapan Hanung Bramantyo selaku sutradaranya? Sebenarnya kalau ceritanya itu Sambil makan. sederhana, tapi karena itu adalah kisah nyata, sehingga jadi menarik gitu ya kisah nyatanya ini. Menarik, dan ini kan kisah tentang anak muda yang kepincut oleh karena cinta. Iya. Tapi di dalam permasalahannya itu, si Laura itu mendapatkan rasa cinta yang sesungguhnya, yaitu dari keluarga, dari kakaknya. Sekalipun dia tidak mendapatkan cinta dari pacarnya yang sesungguhnya, ya kan? Iya. Ya, itulah, hati-hati. Kita itu kalau sama anak muda itu jangan langsung kepincut. Nah, ini pesan dari orang tua nih. Iya, apalagi kalau anak muda itu sudah mau dibayarin. Apalagi kalau anak muda itu udah mau pakai uang kita sebagai perempuan. Dia nggak pakai tuh anak mudanya, nggak berguna. Itu nanti nyesal kemudian hari. Bagaimana nanti dia berumah tangga, nggak bakalan bisa bertanggung jawab. Iya. Ya kan? Karena masih pacaran aja dibayarin perempuan. Ceritanya si Laura ini membuat kita melek gitu. Sebagai anak-anak muda, kita harus ya yang seperti Laura bilang waktu pada saat di persidangan, bahwa dia itu melakukan itu, menuntut pacarnya itu demi keadilan, demi keluarganya yang mencintainya. Iya, bukan untuk dirinya tapi untuk keluarganya, karena keluarganya berdampak dari apa yang telah mereka perbuat. Karena penyesalannya dia itu selama ini nggak mau dengar kawan-kawannya yang menasehatin ataupun kakaknya gitu. Jadi yang menariknya di sini aku suka itu ya, ini film bagus. Karena kenapa bilang? Semua peran yang bermain di situ itu semuanya perannya bagus-bagus, semua, tidak ada yang terkecuali, semua bagus. Itu film natural semuanya, apalagi sebagai kakaknya Iren. itu Iren itu keren. Dia punya ekspresi semua cintanya kepada Sampai jiwa kakaknya itu ada di situ. Iya, iya. Mereka punya apa ya? Chemistry. Iya, berdua antara adik Kakak dan adik. Salut aku di situ ya, karena ini jago nih sutradaranya. Bisa mencari orang apalagi yang mirip aslinya loh. Kakaknya mirip aslinya dalam cerita ya. Si Lauranya juga mirip. Ini hebat ini sutradaranya, dan hebat filmnya ini. Betul-betul diangkat jempol. Keren. Scene favorit Mama. Scene favorit itu sebenarnya yang aku suka itu yang cuttingnya itu. Cuttingnya pada saat dia bercerita, terus ada lagi dia masukin lagi ke scene yang berikutnya, terus disambung lagi yang dia bercerita, disambung lagi ke scene berikutnya. Pokoknya dia penggarapannya keren. Alurnya maju mundur gitu kan. Keren. Tapi untungnya dikasih tanggal dan bulan, jadi kita tahu nih runtutan waktunya gimana. Bagi untuk orang yang awam ya, kalau nggak dikasih tahu nggak akan ngerti. Ya kalau orang bule enggak Ngerti. Nah, karena kita diajak berpikir. Nah, sedangkan kita nonton itu untuk hiburan, bukan untuk diajak berpikir. Kalau berpikir ya
nggak usah nonton ya kan gitu, cukup aja hitung-hitungan matematika belajar di kampus ya kan kayak gitu kalau kita diajak berpikir ya kayak gitulah pokoknya. Film berhasil lah. Lagi di luar jadi agak panas nih. Pokoknya dalam segala hal berhasil lah. Ada di situ nasihat, tapi nasihat yang tidak memaksa, seperti orang tuanya itu membiarkan untuk si Laura itu berpikir, tidak melarang. Nah, di sini jarang loh, biasanya orang tua melarang kalau udah tahu pacarnya nggak beres, melarang. Siapa mah? Hah? Kayak siapa ya? Pokoknya ini orang tuanya memang, tapi kan harus ditebus. Kalau Iya, ada pengorbanan yang harus dia jalanin karena dia tidak menurut. Iya. Nah, mau seperti itu. Mau kamu. Untungnya si Laura dewasa akhirnya dia dewasa menyikapi masalah hidupnya. Iya, tapi kan harus dijalanin rasa yang sakitnya minta ampun itu kan. Coba kalau dia mau mendengar aja kata orang tua, kata kakaknya, kata teman-temannya. Sehingga yang sayangnya dia tuh orang yang udah terkenal, udah bisa cari uang, ya kan? Tapi jalan hidupnya terlalu keras kepala. Ya, mudah-mudahan Laura diterima di kerajaan surga karena dia orang yang beragama Kristen ya. Jadi di kerajaan surga lah, karena dia juga ada sikap bertaubatnya, ada sikap betul-betul merasakan bahwa dia itu selama ini jalannya salah. Mudah-mudahan ya Laura dan keluarganya sampai saat ini diberikan kekuatan. Amin. Amin. Iya, jadi semoga film Laura ini bisa jadi pembelajaran buat orang-orang yang selesai nonton, jadi belajar untuk bisa merelakan, melepaskan sesuatu yang toksik gitu kan, dan menghargai setiap perjuangan orang-orang baik di sekitarnya. Itu sebagai signal. Aku suka ending dari filmnya ini, metaforanya ya, bagus. Kematian yang menjemput dia. Nah, itu keren sih. Filmnya keren. Ya, jadi ratingnya 8,5 karena keren. Kalau nggak nonton menyesal. Karena kenapa bilang ini pengalaman hidup yang nyata, khususnya untuk anak muda, supaya jangan seperti yang dialami Laura. Itu pesannya. Ya, jadi terlepas Laura salah, si Laura sejujurnya salah, kalau kita harus lihat gimana perjuangan bangkitnya itu loh, prosesnya itu kita lihat, jangan lihat kesalahannya gitu. Jadi dia kuat karena banyak orang yang di kiri kanannya tidak menghakimi, temannya tidak menghakimi, orang tuanya tidak menghakimi. Mereka itu semua memberi semangat, sehingga Laura pun semangat dalam berjuang untuk penyakit ini. Oke guys, kalau gitu sekian untuk review film Laura hari ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel ini supaya kalian bisa menyaksikan konten review film bersama ini dan anaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.